Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sohaila. Saya berasal dari kelas 2D. Di sini saya akan membahas tentang awal masa kanak-kanak. Yang pertama ada perkembangan fisik awal masa kanak-kanak. Awal masa kanak-kanak itu merupakan masa pertumbuhan yang relatif seimbang meskipun terdapat perbedaan musim. Adapun perkembangan fisiknya yang pertama ada tinggi, berat badan, perbandingan tubuh, lemak, postur tubuh, tulang dan gigi. Selanjutnya ada kebiasaan fisiologisnya. Dalam awal masa kanak-kanak, kebiasaan fisiologis yang didasarkan sudah diletakkan pada masa bayi, menjadi semakin baik, tidak perlu lagi disediakan makanan khusus, dan anak belajar makan pada waktu-waktu tertentu. Namun, makan anak-anak tidak sebesar seperti pada masa bayinya. Hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan telah menurun dan juga dikarenakan ia telah mengembangkan jenis makanan yang disukai dan tidak ia sukai. Jumlah tidur yang dibutuhkan sehari-hari berbeda, tergantung pada berbagai faktor tertentu. Banyaknya latihan di siang hari atau berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Anak-anak usia 3 tahun tidur sekitar 12 jam sehari. Tahun-tahun berikutnya, jumlah tidur sehari-hari rata-rata berkurang sekitar setengah jam dari tahun-tahun sebelumnya. Ada keterampilan pada awal masa kanak-kanak. Awal masa kanak-kanak adalah merupakan masa ideal untuk mempelajari keterampilan tertentu. Terdapat 3 alasan. Yang pertama anak sedang mengulang-ulang dan dikarenakan dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai mereka terampil melakukan hal tersebut. Yang kedua, anak-anak bersifat pemberani sehingga tidak terhambat oleh rasa takut karena dirinya mengalami sakit atau diejek teman-temannya sebagaimana ditakuti anak yang lebih besar. Yang ketiga, anak belia lebih mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka masih sangat lentur dan keterampilan mereka memiliki baru sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Nah, di sini ada keterampilan khusus untuk anak awal masa kanak-kanak. Nah, yang pertama keterampilan tangan, di mana keterampilan tersebut anak-anak sudah bisa makan dan berpakaian lebih sempurna dari awal masa kanak-kanak. Pada usia 5-6 tahun, sebagian besar anak-anak sudah pandai melempar dan menangkap bola. Mereka dapat menggunakan gunting dan membuat tanah liat, membuat kue-kue dan menjahit. Yang kedua ada keterampilan kaki. Sesekali anak dapat berjalan, ia akan mengalihkan perhatian untuk mempelajari gerak-gerakan yang menggunakan kaki. Pada usia 5-6 tahun, 5-6 tahun ia belajar melompat dan berlari. Mereka juga sudah bisa memanjat. Dan yang ketiga, pilihan penggunaan tangan. Awal masa kanak-kanak dapat dianggap sebagai periode kritis dalam menentukan pilihan penggunaan tangan. Hal ini disebabkan karena selama periode ini anak-anak sampai tingkat tertentu meninggalkan kecenderungan untuk menggantikan penggunaan tangan yang satu dengan menggunakan tangan yang lain dan mulai memusatkan kepada keterampilan suatu tangan tertentu dan yang lain sebagai tangan pembantu. Selanjutnya ada kemajuan berbicara dalam awal masa kanak-kanak. Pada masa kanak-kanak berusia 2 tahun, kebanyakan bentuk-bentuk
komunikasi prabicara yang terjadi sangat bermanfaat dalam masa bayi yang telah ditinggalkan. Mereka tidak lagi mengoceh, menangis. Selama masa ini, anak-anak juga memiliki keinginan yang kuat untuk belajar berbicara. Dan ini disebabkan dalam dua hal. Yang pertama itu, berbicara adalah sarana pokok dalam sosialisasi. Yang kedua, berbicara merupakan sarana memperoleh kemandiriannya. Nah, ada emosi yang mereka tunjukkan. Biasanya itu ada amarah, takut, cemburu, ingin tahu segala hal, pokoknya iri hati, gembira, sedih, kasih sayang. Itu yang mereka tunjukkan pada awal masa kanak-kanak mereka sendiri. Nah, di apa tuh namanya pada awal masa kanak-kanak mereka itu, anak-anak itu sering berperilaku tidak sosial dan sosial, perilaku mereka sosial. Yang tidak sosial itu biasanya itu mereka itu pasti menunjukkan tuh agresif, perilaku berkuasa, memikirkan diri sendiri, merusak, bertangan seks atau prasangka. Sedangkan saat perilaku sosial ada juga yang meniru, persaingan, kerjasama, empati, dukungan sosial, membagi, perilaku akrab. Pokoknya seperti itulah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dikarenakan juga ini keadaan saya lagi tidak mendukung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.